Sejahtera bagi kita semua saudara-saudari dalam Yeshua Masih Adonai. Kita bertemu lagi dalam channel saya. Saya akan menyampaikan kembali berita-berita akhir zaman, berita-berita aktual. Ya, kali ini saya akan menyampaikan, dan dalam penyampaian saya ini berhubungan dengan satu tema yang saya ambil di sini dalam topik pembahasan kali ini adalah berhubungan dengan Abba Yahweh Yeshua menaruh pedang di atas danau Tigi, pedang bermata dua di atas danau Tigi untuk membongkar rahasia duraka neraka dalam rangka memulihkan segala sesuatu dari lembah Yosafat Tigi. Haleluya. Itu topik pembicaraan yang saya angkat. Haleluya. Untuk kita bahas. Haleluya. Kita bahas, dan saya akan menyampaikan itu di dalam pembukaan firman Tuhan dalam Logos dan rema firman Tuhan. Dengan demikian, sebelum kita masuk ke hal itu panjang lebar kita bicara, saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yeshua Masih Adonai, kami sangat mengucap memuji Engkau, muliakan namamu. Bapa, pada saat ini hamba akan menyampaikan berita Sion, berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, yang berhubungan dengan topik pembahasan bahwa Abba Yahweh Yeshua telah menaruh pedang firman Tuhan di atas danau Tigi untuk membongkar rahasia duraka neraka dalam rangka pemulihan segala sesuatu. Haleluya. Menggenapi Bapa Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua Masih Adonai, kami mengundang Roh Kudus bekerja beracara di tengah-tengah kami. Roh Kudus menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus mengambil alih dalam mimbar hati kami. Roh Kudus berbicara dan mengajar kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua berbicara kepada kami, akan juga berbicara kepada setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua. Haleluya. Kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Masih Adonai. Haleluya. Jadi ada beberapa hal yang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan kesaksian-kesaksian saya berhubungan dengan rema, saya akan menyampaikan, kita membaca dulu firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pembahasan ini, yaitu di Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Tuhan Yahweh hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Haleluya. Ini dasar firman Tuhan. Nah, sebelum saya jelaskan yang lain-lain, kita mengerti dulu apa itu pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Haleluya. Pedang roh. Haleluya. Kalau pedang itu berhubungan dengan pedang bermata dua, pedang roh. Itu pedang bermata dua itu berhubungan dengan pedang yang sebelah tajam, sebelahnya itu adalah firman Tuhan atau firman Kristus Yeshua. Firman Tuhan, firman Kristus, dan darah dan daging Yeshua. Haleluya. Itu sebelahnya. Yang sebelahnya itu adalah tajam, yang di sebelah pedang bermata dua yang sebelahnya itu adalah Roh Kudus atau pedang roh. Bahasa roh, pedang roh itu mata rohani, mata roh Kristus, mata rohani. Kalau sebelahnya itu mata firman Tuhan.
mata darah daging Yesuha. Haleluya. Sedangkan yang sebelahnya itu adalah mata roh. Haleluya. Pedang bermata dua. Jadi dia mempunyai matanya dua. Haleluya. Ada mata rohani dan juga ada mata firman Tuhan. Haleluya. Nah, di sini kita mengerti dulu ini. Lalu dengan mata pedang ini, mata pedang roh dan juga mata pedang firman Tuhan ini, dia menusuk amat dalam. Sampai dia memisahkan, dia bilang jiwa. Jiwa itu nyawa, baru roh. Lalu dia masuk lagi ke ini. Roh. Setelah dia masuk ke roh itu sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pikiran jantung kita, pikiran hati kita. Pikirannya terus di hati kita, hati manusia. Jadi dia menusuk, dia melihat ke dalam hati, dia melihat ke dalam sumsum, dia melihat ke dalam ini. Karena manusia itu pabrik dosa, saudara-saudari terkasih. Itu satu. Yang kedua itu, yang 13 itu di situ berkata bahwa segala makhluk telanjang terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Segala makhluk yang di surga, makhluk yang kudus yang di surga, maupun juga makhluk-makhluk yang telah memberontak keluar dari Lucifer sampai kepada dia punya antek-anteknya, itu semua telanjang terbuka di mata dia, di mata pedang firman Tuhan, di mata Roh Kudus. Tidak ada yang tersembunyi, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Nah, jadi iblis yang jatuh dari langit itu juga tidak bisa dia tersembunyi, dia ada di mana, itu semua akan ketahuan. Semua telanjang terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Sampai sumsum ke dalam keluar, itu semua telanjang terbuka pada saatnya untuk dalam masa menuju kepada masa penghakiman di lembah Yosafat, saudara-saudari terkasih, di dalam Yosua Hamasya Adonai. Jadi itu yang Bapa memberitahukan pedang bermata dua mata dalam itu dia punya artinya, arti rohaninya seperti itu, saudara-saudari terkasih. Lalu telanjang terbuka. Telanjang terbuka itu tidak ada dosa yang tersembunyi, semua telanjang terbuka. Tidak ada makhluk apapun yang tersembunyi, makhluk setan model apapun itu semua tidak ada yang tersembunyi, semua telanjang terbuka. Haleluya. Oke, ini arti daripada firman Tuhan ini, arti rohani daripada firman Tuhan ini, supaya kita mengerti. Itu satu. Haleluya. Lalu kita kembali lagi ke topik tadi. Topik pembahasannya adalah, dalam topik pembahasan ini ya, Bapa Yahweh Yesuha menaruh pedang di atas danau jantung, danau Tigi, Kabupaten Deiyai, Mewah, Papua. Haleluya. Untuk membongkar rahasia durhaka neraka. Haleluya. Dalam rangka memulihkan segala sesuatu. Menggenapi Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21 dan juga Roma, Undang-Undang Dasar tahun 2023, Roma 8 ayat yang ke-18 sampai dengan 30. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua Hamasya Adonai. Nah, saya akan menyampaikan dulu beberapa nubuatan dan firman Tuhan yang Tuhan pernah sampaikan yang berhubungan dengan kenapa Tuhan taruh pedang di atas danau Tigi. Haleluya. Pedang bermata duanya, pedang bermata Tuhan ditaruh di atas danau Tigi untuk membongkar rahasia durhaka neraka. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Saya bersaksi dulu secara rema. Ada beberapa rema yang merupakan suatu nubuatan, penglihatan suara Tuhan, baik itu dari kami orang Papua itu sendiri, dari dalam dari Deiyai sendiri, maupun dari Papua, maupun dari luar Papua, dari berbagai hamba Tuhan. Dalam dimensi mata rohani mereka melihat tentang arah ke daerah Wagete, Tigi, Mewodide, Papua. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Rema yang pertama adalah tahun 1998 ketika saya bertobat. Pada waktu saya bertobat, setelah saya bertobat, saya naik ke Jayapura. Saya datang ibadah pertama di Bukit Kesucian Abepura Jayapura. Saudara-saudara terkasih, di sini ada seorang tokoh karismatik rohani Papua.
yaitu Pendeta Mulyawan. Pendeta Mulyawan ini dia maripatnya tajam sekali beliau. Jadi pertama kali saya masuk untuk beribadah. Setelah beribadah selesai jam pulang, saya langsung perkenalkan diri saya Melianus TKG, datanya dari Wagete. Dan saya mau ikut ibadah di sini. Saya sambil jabat tangan kepada beliau. Lalu beliau langsung tidak bicara banyak. Beliau langsung bilang saya, kamu kalau datangnya dari Wagete, kamu pegang firman Tuhan baik-baik. Pedang bermata dua baik-baik, firman Tuhan baik-baik. Karena semua rahasia duraka neraka akan dibongkar dari Wagete, dari Tigi, dari Wagete. Haleluya. Dia kasih tahu seperti itu. Saya antara percaya dan tidak percaya. Jadi dia bilang semua rahasia duraka neraka akan dibongkar dari Wagete. Baru langsung saya tanya beliau, apakah Bapak pernah datang di Wagete? Pernah datang ke sana? Dia bilang tidak. Bapak itu di surga sudah kasih tahu saya semua. Apa yang akan terjadi di atas Papua, Bapak sudah kasih tahu saya. Jadi Bapak Pendeta Mulyawan kasih tahu saya seperti itu. Itu tahun 1998. Itu nubuatannya. Ya, dipegang pedang firman Tuhan baik-baik karena semua rahasia duraka neraka itu akan dibongkar dari Wagete. Haleluya. Tahun 1998 itu nubuatan seperti itu datang kepada saya. Haleluya. Pada waktu itu. Itu pertama, saudara-saudari terkasih. Tahun ada beberapa nubuatan hamba Tuhan lain lagi. Mereka menyatakan bahwa ada seorang lagi yang menyatakan bahwa dari Bukit Sucian Jayapura, dia bilang itu kau akan diangkat menjadi Yosua, akhir zaman untuk merebut kembali tanah Kanaan. Saya antara percaya dan tidak. Itu seorang hamba Tuhan yang memberitahukan seperti itu. Lalu ada hamba Tuhan satu dari Manado, Nenek Ariet namanya. Dia seorang nabiah, umur 91 tahun. Jadi saya kirim salam sama nenek ini, Nenek Ariet di Sambuaga di Manado. Lalu nenek ini, oma ini, dia masuk dalam doa. Dia masuk doa, dia bilang tunggu, saya masuk doa dulu. Setelah dia masuk doakan saya, Tuhan kasih tahu dia. Lalu Tuhan kasih tahu dia bilang, dia bilang begini, Tuhan ada kasih tahu saya kepada kamu bahwa bintang timur itu akan terbit bersinar dalam hatimu. Tuhan kasih tahu saya seperti itu. Jadi lewat oma ini dia beritahukan ke saya nubuatan ini tahun 2001. Lalu dia kasih firman Tuhan tentang bagaimana 1 Petrus 2 itu, ayat yang ke-19-20 itu. Orang nubuatan itu bukan disampaikan menurut kehendak manusia, tapi itu didorong oleh Roh Kudus. Oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Yahweh untuk menyampaikan nubuatan itu kepada kamu. Jadi kamu pegang nubuatan ini baik-baik. Dan dari Manado dia kasih tahu seperti itu. Saya pikir, berarti mungkin daerah tempat kami tinggal di Wagete, di daerah Kabupaten Deiyai, Papua ini mungkin tempat kegelapan kapal. Haleluya. Nah itu juga hamba Tuhan lain. Ada satu hamba Tuhan juga. Ada banyak hamba Tuhan dari dalam itu saya tidak cerita, tidak sampaikan, tidak bersaksi sini. Dari luar lagi itu ada hamba Tuhan lain dari Makassar. Itu dia bernubuat bahwa Lembah Yosafat itu daerah Deiyai. Lembah Yosafat itu ada di daerah Deiyai. Lembah yang sama dengan di Yerusalem sana. Dari Lembah Yosafat ini akan terjadi suatu peperangan rohani yang sangat dahsyat. Pengurapan akan keluar dari sana. Nah, begitu. Lalu ada hamba Tuhan lain lagi, dan hamba Tuhan dari Ridin dari Yerusalem. Dia bilang apa? Dari tempat raih matahari, dari tempat bayi dilahirkan, serdadu Tuhan akan datang dari Papua. Nah, ini sudah nubuatan, sudah terlalu banyak. Saya tidak cerita yang kami tim doa punya yang sedang kami berdoa, terlalu banyak. Tapi saya akan cerita untuk mengantar supaya kita mengerti perkara ini. Haleluya. Tahun 2019
Kami ketika Tuhan menurut membentuk jaringan doa pemulihan Taman Eden 12 suku Israel dan tubuh Amasya. Haleluya. Pada waktu kami mulai berdoa itu Tuhan kasih patok, Tuhan kasih peta pelayanan. Jadi Tuhan kasih langsung peta pelayanan dari surga itu, kasih peta pelayanan itu Tigi, Nabire, Israel, Yerusalem, Tigi, jadi segitiga. Jadi Tuhan bilang kamu kerja di sini. Jadi lalu di dalam dimensi roh, di ruang surga, tingkat alaman Eden surga itu, di situ Tuhan mulai ukur kembali Taman Eden itu. Taman Eden itu, dan di situ ditempatkan malaikat untuk kerja itu. Haleluya. Ya, itu di dimensi roh, di Taman Eden surga. Yang tadi saya sampaikan itu juga itu Tuhan sendiri yang peta pelayanan. Jadi Tigi itu daerah Tigi, Nabire, Israel Tigi, di segitiga Yerusalem Tigi. Haleluya. Tahun 2028 itu juga datang pendatang dari Israel. Lalu beliau sampai di Deyai, sampai di tempat yang lalu bernia bernubuat bahwa suku Israel yang terhilang ternyata ada di sini. Jadi ini kesaksian terlalu banyak. Kami kembali lagi ke fokus pembahasan ke pedang Tuhan. Tuhan taruh di atas bermata dua, Tuhan taruh di atas danau Tigi untuk jantung danau Tigi untuk membongkar rahasia durhaka neraka. Haleluya. Membongkar rahasia durhaka neraka. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yeshua Amasya Adonai, saya mau sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan jantung dulu. Jadi Bapak Yahweh bilang bahwa Bapak membentuk manusia itu, bagian yang pertama Bapak bentuk adalah jantung. Jadi tempat yang Tuhan kasih tahu rahasia ini juga Tuhan ambil tanah liat dari daerah Deyai, daerah Tigi di sini, di Kabupaten Deyai. Nah, ada satu lokasi, dari sinilah Tuhan ambil tanah liat, lalu Tuhan membentuk dulu jantung. Tuhan kasih tahu seperti itu. Dan dalam tubuh manusia yang terakhir yang Tuhan ciptakan itu adalah paru-paru. Paru-paru setelah dibentuk terakhir, lalu napas kehidupan terroh itu ditaruh dari ubung-ubung itu untuk paru-paru tadi siap untuk dia bernapas, sehingga manusia itu hidup kembali pada hari yang ketujuh, hari Sabat itu. Itu Tuhan membentuk manusia itu jantung duluan, kerepak. Haleluya. Jantung adalah kehidupan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ya, namun lama-kelamaan Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa. Haleluya. Akhirnya daerah Taman Eden, daerah Adam dan Hawa, generasi-generasi menjadi laknat, rusak. Dari generasi-generasi sampai Yosua harus datang. Haleluya. Yosua harus datang. Haleluya. Pedang firman Tuhan itu telah menjadi anak manusia, yaitu Yosua. Untuk harus dia naik ke Golgota. Pedang Tuhan mengenai lehernya, mengenai jantungnya, mengenai lambungnya. Akhirnya dia korbankan untuk menghapus dosa umat manusia. Yesua mengambil dosa manusia dan memikulnya lalu 66 anggota tubuhnya. Pedang firman Tuhan masuk dan menusuk bagian-bagian tubuh daripada Yesua. Haleluya. Untuk menyelesaikan dosa-dosa. Haleluya. Begitu pula di akhir zaman itu, pedang firman Tuhan ini juga dia masuk. Pedang firman Tuhan yang Tuhan taruh di atas danau Tigi. Haleluya. Bermata dua untuk membongkar rahasia durhaka neraka. Haleluya. Itu mulai Tuhan operasi tahun 2008. Lari sampai masuk ke 2017, ini 2018, 19. Itu rahasia-rahasia mulai dibongkar, rahasia durhaka neraka. Haleluya. Mulai dibongkar. Jadi pedang bermata dua firman Tuhan dengan mata rohani yang tajam itu dia melihat rahasia-rahasia durhaka neraka. Haleluya. Antara lain ketika Adam dan Hawa Bapa ciptakan di daerah Deya ini, lalu bagaimana mereka jatuh
jatuh dalam dosa dan uraian dari bagian-bagian dosa itu saya tidak cerita banyak di sini karena terlalu banyak, saudara-saudari. Jadi terlalu banyak ini Tuhan, kami berdoa itu terlalu banyak yang Tuhan bongkar rahasia neraka itu. Dibilang dosa itu. Haleluya. Tuhan kasih tahu, haleluya. Jadi Lucifer ini yang jatuh dari langit ke bawah bintang itu dia jatuh dalam danau tinggi, saudara-saudari terkasih. Itu dia jatuh dalam danau tinggi, Tuhan bilang. Sebelum Tuhan kasih tahu itu ada hamba Tuhan lain juga datang kasih tahu bahwa Lucifer yang jatuh itu dia jatuh dalam danau tinggi. Tapi Tuhan sudah kasih tahu kami duluan. Jadi itu membongkar dia rahasia neraka. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, itu rahasia itu di pedang bermata dua ini. Mata rohani Raja Wali dengan pedang firman Tuhan ini dia bongkar betul-betul rahasia neraka. Dibongkar habis-habisan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Lucifer itu dia punya tempatnya itu ada di pintu, dia tutup pintu gerbang timur di Kaitakan sini sebelah antara Timika dengan Deyai. Di situ dia ini. Dengan dia punya ininya kami sudah banyak doa tapi saya tidak uraikan panjang-panjang di sini. Dia punya ininya. Cakrawala pertama gunung yang Bapak ciptakan, terus kerusakan dosa itu terlalu banyak yang Bapak perlihatkan. Orang Ibrani pertama, lalu orang Ibrani yang merontak keluar, ya Tuhan kasih tahu. Haleluya. Karena ini membongkar rahasia neraka. Saudara-saudari terkasih dengan pedang bermata dua tadi. Haleluya. Kenapa danau tinggi itu dia berbentuk jantung? Haleluya. Kenapa danau tinggi itu dia berbentuk jantung? Haleluya, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu dia membentuk jantung manusia. Satu itu Tuhan bilang begini, karena Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa itu diambil dari tanah liat yang ada di daerah tinggi ini, Daya sini. Lalu membangunlah manusia Adam dan Hawa itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu Adam yang kedua namanya Yeshua HaMashiach Adonai itu. Haleluya. Jantungnya Yeshua HaMashiach Adonai itu disentuh, sempat disentuh. Tuhan bilang, Yesus bilang sendiri sama kami dalam dimensi roh itu. Tuhan bilang begini, marga yang telah menentu jantungku adalah marga itu kurang ajar. Dan marga itu salah satu marga yang ada di daerah tinggi di sini, marga ini. Jadi waktu marga ini dia mengaku dosa, dia merendahkan diri, dia mengaku dosa karena telah menyentuh jantung Yeshua. Dia merendahkan diri, dia mengaku dosa. Lalu Tuhan bilang apa? Suanggi terbang punya kekuatan yang ada di tanah Papua ini akan dihancurkan. Yang disebut burung buas dari timur itu. Suanggi terbang. Itu dia punya kekuatannya akan dihancurkan. Begitu rahasia itu dibongkar, ada marga yang menentu jantung Yosua itu. Begitu rahasia itu dibongkar, maka kekuatan suanggi terbang itu dihancurkan di atas tanah Papua, saudara-saudari terkasih. Haleluya, lalu Tuhan kasih hancur. Makanya Yeshua bilang apa? Seperti kilat yang memancar dari sebelah timur sampai sebelah barat. Haleluya. 28-nya di mana ada bangkai di situ berkerumun burung nasar. Burung nasar itu ada dua. Burung nasar yang berhubungan dengan rohani adalah orang-orang di dalam rohani yang selalu makan dan darah dan daging Yeshua HaMashiach Adonai. Sedangkan burung nasar dalam bentuk yang atau burung buas dari timur yang bentuk dalam bentuk iblis adalah suanggi terbang yang suka makan daging manusia, tubuh manusia. Haleluya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang suanggi terbang ini mau menyentuh darah daging Yeshua tidak bisa karena darah daging Yeshua itu kudus adanya. Tubuh Yeshua itu kudus adanya. Makanya di atas Golgota itu Yeshua melucuti dua penyamun dengan suanggi di atas Golgota, saudara-saudari terkasih. Dia kalahkannya maut, dia kalahkannya. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Itu jantung. Itu rahasia jantung Yeshua HaMashiach Adonai yang kudus dan maha kudus itu. Haleluya. Nah, selanjutnya pada waktu kami berdoa kenapa danau tinggi juga itu dia berbentuk jantung. Haleluya. Karena Lucifer jantung langsung Lucifer juga itu ada di dalam danau tinggi karena Lucifer itu bintang timur itu dia jatuh, bintang fajar dia jatuh ke dalam danau tinggi. Haleluya. Jadi jantungnya Lucifer itu sudah dimusnahkan. Nah, lalu Tuhan memberitahukan kami berbagai pula ketika kami mulai berdoa itu rahasia neraka itu dibongkar oleh pedang bermata dua tadi. Mulai bongkar itu, haleluya.
pada 2021 kami berdoa KKR tentang Rata Pengrail dengan tentang anak-anaknya. Waktu kami berdoa itu, masuk doa dengan ini, itu Tuhan perlihatkan Tuhan Yesus itu menangis. Dia menangis, di air matanya jatuh turun, dia menangis dalam dimensi roh. Karena lalu dia angkat semua jantung-jantung para rasul dan para nabi. Itu dia ada di dalam danau tinggi. Saudara-saudari terkasih, ada dalam danau tinggi. Lalu Yesus isi dalam noken dan Tuhan angkat, lalu kasih pindah mereka ke tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian. Pada waktu kami berdoa, lalu Tuhan kasih tahu, lihat dari moyang 12 suku Israel turun temurun itu telah membunuh para nabi dan para rasul. Ini kamu tanggung jawab 12 suku Israel itu. Kami menangis meratap karena kesalahan-kesalahan itu. Jadi sangat durhaka, neraka itu sangat tersembunyi di bawah danau daerah Tigi Mewon, Tigi Deyai, Papua. Itu daerah yang tersembunyi rahasia durhaka, neraka, sesuai dengan nubuatan Muliawan itu, saudara-saudari. Kami tanya kenapa jantungnya ada di sini. Tuhan bilang jantung mereka ada di situ, tapi mereka punya darah dagingnya ada di Kaitaka, mereka tulang-tulang ada di Mor, sedangkan dong punya tongkat-tongkatnya ada di Kaimana. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, pemberitaan Injil Kerajaan itu tidak main-main, saudara-saudara terkasih. Bayarannya mahal, harganya. Orang mempertahankan suatu kebenaran firman Tuhan. Mereka 12 rasul itu mati martir, para nabi itu semua mati dibunuh. Mati martir, saudara-saudari terkasih. Kita sekarang ini rasa enteng, rasa gampang, rasa ini. Tidak. Orang-orang pada zaman dahulu, para rasul dan para nabi itu mati martir semua. Mereka dikejar-kejar oleh karena mempertahankan nama Yesus Masih Adonai, mempertahankan darah Yesus Masih Adonai, mempertahankan tubuh Yesus Masih Adonai. Saudara-saudari terkasih, mereka punya jantungnya ada di mana, mereka punya, jadi mereka punya tulang-tulangnya, semua dikumpulkan, saudara-saudari terkasih. Ini saya beritahukan apa yang Tuhan kasih tahu sama kami tentang hal ini, dan Yesus pun hancur hati dan menangis melihat di mana para rasul dan para nabi. Makanya pada waktu Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja, 12 murid dan para rasul itu akan juga memerintah bersama dengan Yesus, karena mereka telah bayar, mereka telah mati martir mempertahankan iman, sehingga mereka setelah Yesus sebagai batu dasar, batu penjuru, di atasnya ada 12 rasul, ada 12 batu dasar-dasar daripada pembangunan tubuh Masia itu sendiri, saudara-saudari terkasih. Bayarannya mahal. Itu rahasia. Ketika kami mulai berdoa membongkar rahasia durhaka, neraka, dan mata rohani Raja Wali dan juga firman Tuhan membongkar rahasia-rahasia itu, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Nah, itu jadi di balik rahasia jantung dosa, jantung neraka, Sodom dan Gomora itu sebenarnya dia terjadi di sini juga, di daerah ini pada zaman-zaman itu. Manusia dia menyebar itu semua dari sini. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Apa yang saya sedang sampaikan ini mungkin ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang yakin, tidak yakin, tapi saya tetap percaya kepada Bapak sudah kasih tahu bahwa 91% dan mereka akan menerima dan percaya apa yang kusampaikan kepada Roh Kudus kepada kamu sedang sampaikan itu. 91% percaya, 4% itu tidak percaya, dan 5% itu ragu. Haleluya. Dan saya tetap memberitakan tentang percaya, tidak percaya, mau, tidak mau, terima, tidak terima. Saya tetap akan memberitakan itu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Jadi berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Haleluya. Tahun 2006 Bapak perlihatkan kepada kami dalam KKR pertama. Kami lakukan di daerah IDG di sini. Haleluya. Itu Bapak perlihatkan 5 benua punya setan datang waita di atas danau tinggi. 5 benua punya setan. Kami tanya kenapa 5 benua setan datang waita di sini. Tuhan bilang karena dia punya lubang dan dia punya Lucifer yang jatuh itu ada di danau ini. Haleluya. Dan itu sudah terjadi peperangan Armageddon, peperangan Gog Magog, di lembah Yosafat. Sudah mulai selesai. Sudah selesai. Saudara-saudari terkasih, itu baru 2006. Banyak yang Bapak perlihatkan.
suasana-suasana pada waktu itu tentang membongkar rahasia neraka ini, saudara-saudari terkasih. Itu kita berdoa di luar daripada tubuh kita yang kami sudah lakukan di luar. Di luar yang Bapak perlihatkan dari tahun 2003, 2006, 2017, 2018, 19 sampai sekarang 2023, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kita kembali kepada tadi jantung kita sudah pahami. Sekarang tigi itu Tuhan bilang itu likmini. Likmini itu bahasa roh, artinya daerah lembah Yosafat, lembah tempat penghakiman, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dan pemulihan Yerusalem Israel, Nabire dan Papua itu sudah mulai selesai, saudara-saudari, dalam dimensi roh, perkara-perkara rohani. Dan ini salibnya berat, bayar harga berat. Haleluya. Banyak hamba Tuhan jadi korban karena pelayanan ini berat sekali. Nanti setelah Tuhan memberitahukan rahasia-rahasia ini baru, haleluya, pelayanan kami itu jalan macam di tengah-tengah bayangan-bayangan maut. Dihincar setiap hari kami hadapi antikris, setiap hari kami hadapi ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet dari 5 benua punya kekuatan ramai. Kami ini ada karena kemurahan Tuhan, kami ini ada karena anugerah Tuhan saja. Nah, lalu hari-hari kami punya doa itu membongkar rahasia neraka sudah dari turunan mama, dari turunan bapa, dari arah ini itu di dalam terlalu banyak, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Karena firman Tuhan keluar pedang bermata dan menusuk amat dalam sampai memisahkan sumsum, tulang-tulang, darah dan daging. Haleluya. Kenapa Tuhan taruh pedang bermata 2 di atas tanah tinggi untuk membongkar jantung neraka, rahasia neraka, rahasia neraka dosa, membongkar di dalam danau tinggi, di dalam secara fisik, secara nyata, secara dalam alam roh dan secara manusia. Haleluya. Secara manusia itu nanti tanggal 1 sampai dengan 12 Desember itu 2023 itu pedang Tuhan yang bermata 2 itu dia akan menikam. Dia akan masuk amat dalam, menikam amat dalam. Mulai dari jantung dioperasi, ruangan ini dioperasi, ruang terang ini, ruang kepala ini dioperasi, lalu luar ruangan makanan ini dioperasi, perut, lalu WC dioperasi, lalu kaki tangan dioperasi. Saudara-saudari, jadi pedang bermata dia tajam, dia mengikis. Jadi mata rohani Raja Wali sebagai pembersih baik Yahweh, pembangunan Tuba Masia, itu dia akan masuk mengoperasi. Di persendian pergelangan ini ada dosa apa, di kuku ini ada dosa apa, di lipatan-lipatan ini ada persendian-persendian ada apa, nanti di sini ada apa, itu nanti Roh Kudus dia uraikan. Haleluya. Sobat, kami hanya alat saja. Nanti Roh Kudus sendiri dia berbicara, dia menunjukkan. Haleluya. Nanti dosa itu dia lewat marga-marga. Macam ini rambut ini, iyo bahasanya bilang iyo, rambut. Nah, kalau dibawa ke marga berarti ini dia marga berhubungan dengan marga Yawa. Pikiran, dimi itu artinya pikiran itu berhubungan dengan marga dimi. Seperti itu saudara-saudari. Jadi itu talingkar dosanya. Memang manusia itu pabrik dosa. Tapi kenapa Tuhan bilang harus selesaikan di sini? Dalam bahasa roh itu Tuhan pernah kasih tahu kami dalam bahasa roh itu begini. Danamo itu artinya pusat dosa, pusat kejahatan. Pusat dosa, pusat kejahatan. Kedemai artinya bertobat. Jadi pusat rahasia duraka, pusat dosa itu, jantung dosa, pusat dosa itu, atau Danamo itu dia ada di ini sudah daerah Tigre, mau di Papua. Manusia-manusia itu dalam itu pabrik-pabrik dosa. Sekarang pabrik dosa ini, Roh Kudus datang berbicara kepada Bapak Muliawan bahwa rahasia duraka neraka akan dibongkar dari wajahnya. Pegang pedang firman Tuhan baik-baik. Itu saya tidak akan pernah lupa nubuatan itu, saudara-saudari terkasih. Ini nubuatan kami kejar, visi. Setelah kami kejar visi, Tuhan membuka visi itu. Tuhan utus kami untuk menyelesaikan perkara itu, pemulihan segala sesuatu, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Saya tidak bisa cerita terlalu banyak. Kalau saya bikin buku terlalu banyak. Kalau saya bikin
rekaman terlalu banyak. Saya tidak uraikan semua. Banyak rahasia-rahasia. Begitu kami bongkar, Roh Kudus membawa kami untuk membongkar rahasia neraka. Neraka itu, haleluya. Di balik membongkar rahasia neraka itu, ada rahasia-rahasia surga yang Tuhan sembunyikan di sana, saudara-saudari terkasih. Sehingga surga itu bukan di kayangan atau bukan di nirwana. Nah, tetapi surga itu ternyata itu nyata, itu ada. Namun surga itu, surga Taman Eden itu telah dirusak oleh dosa. Itu masalahnya ada di situ, saudara-saudari terkasih. Makanya 1x7 masa adalah masa penghakiman. Nah, maka kepicikan Yakub Israel itu harus diturun-temurun diselesaikan. Keturunan dosa turun-temurun Ibrani diselesaikan. Firaun diselesaikan, dosa turun-temurun. Penyaliban Yesus dan para murid dan para nabi harus diselesaikan. Nah, itu berarti pemulihan segala sesuatu akan masuk, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dengan demikian, pelayanan nanti tanggal 1 Desember sampai dengan 12 Desember itu pelayanan 66 anggota ini. Pedan Tuhan akan masuk, ibarat pedan Tuhan akan masuk untuk menusuk amat dalam. Haleluya, sampai ke jantung, jiwa, roh dipisahkan sendiri, jiwa dipisahkan, jiwa dioperasi, jantung dioperasi, lalu dari jantung bagian-bagian tubuh dioperasi. Haleluya, bagian-bagian tubuh dioperasi satu persatu. Uraian satu persatu. Kuku punya dosa, rambut punya dosa, mata punya dosa. Pada waktu Nenek Ariet dari Manado tahun 2001 itu, dia kasih tahu saya, dia bilang, anak, kalau kamu berdoa itu harus kamu berdoa, kamu punya mata, telinga, 66 anggota tubuh itu harus didoakan. Ternyata nanti setelah ini baru Tuhan kasih tahu tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 itu baru kamu harus berdoa, kamu punya 66 anggota tubuh manusia. Nah, dengan demikian saya harap pada saat ini juga kepada teman-teman saudara-saudari di mana saja Anda berada yang sedang ikuti channel saya, baik yang ada di dalam Papua maupun di luar Papua, di Indonesia maupun di luar Indonesia, di berbagai daerah di seluruh dunia. Para hamba-hamba Tuhan yang rindu untuk mengalami pengangkatan hidup-hidup. Saudara-saudari terkasih, jangan merasa cukup banyak kita pelayanan keluar, tapi tidak pernah pelayanan ke dalam. Seorang hamba Tuhan kaliber sekalipun juga, seorang hamba Tuhan yang membangkitkan orang mati sekalipun juga, belum pernah pelayanan itu ke dalam, pelayanan keluar. Pelayanan orang belakang melakukan mujizat, orang mati bangkit, yang lumpuh berjalan, buta melihat. Itu bukan mereka yang lakukan, Tuhan lakukan fasilitasi supaya di tempat yang dosa begitu terlalu banyak itu, di situ Tuhan mendatangkan kemurahan terlalu banyak supaya banyak orang percaya. Haleluya. Nah, tetapi sekarang bagaimana pelayanan pribadi kita supaya kita masuk ke bilangan 144.000. Saudara-saudari terkasih, saya yang beritahukan ini, Bapak sudah kasih tahu kami bahwa kamu di sini dipersiapkan untuk bagaimana orang-orang di ruangan kudus, orang-orang kudus, orang-orang saleh itu, bagaimana mereka itu diarahkan oleh Roh Kudus untuk bawa masuk ke ruangan Maha Kudus. Di tingkat ruangan Maha Kudus tabir telah terbelah dua. 144.000 orang-orang saleh, orang-orang yang telah memakai tubuh kemuliaan. Nah, itu bagaimana akan mengalami itu. Ya, jadi melalui pelayanan ini, ya, itu akan mereka masuk. Dengan demikian kami harapkan supaya pada saat ini setiap orang yang mengikuti channel ini, haleluya, channel ini diharapkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 itu, mari serahkan 66 anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk diperiksa, untuk dibereskan. Roma Roma di kitab Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Yahweh sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Yahweh untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Haleluya. 66 anggota tubuh manusia itu ternyata pabrik dosa, setiap bagian-bagian. Nah, itu tidak boleh diserahkan kepada dosa, tapi serahkan kembali kepada Tuhan untuk Tuhan mensucikan, basuh. Haleluya. Kita lihat lagi di 1 Petrus 2:24 itu.
Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya supaya kita mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah menanggung dosa kita dalam tubuhnya. Jadi Tuhan ambil kita 66 anggota tubuh manusia ini, Tuhan ambil baru dia taruh dalam dia tubuhnya yang kudus. Baru dia punya tubuh itu seperti orang berdosa. Dia naik di atas Golgota, pedang Tuhan kena dia. Sampai Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Bapa di surga lihat Yesua itu jijik karena ia menanggung dosa manusia. Bapa di surga membuat buka dari dia tidak pandang dia. Tapi begitu Yesua menyerahkan darahnya, kuserahkan nyawaku kepadamu. Maka lihat, Bapa di surga itu puas memandang kepada darah Yesua yang kudus itu, untuk menyucikan dosa manusia yang tadi dalam tubuh Yesua itu. Disucikan, dosa manusia dibasuh, disucikan oleh darah Yesua Masih Adonai. Elohim di surga puas memandang darah Yesua Masih Adonai, diterima sebagai suatu korban anak domba. Saudara-saudari terkasih, haleluya, haleluya. Maka di mana Yesua menyerahkan 66 anggota tubuhnya di atas kayu salib. Haleluya. Bagaimana tanggal 1 sampai dengan 12 Desember kita menyerahkan 66 anggota tubuh kita kepada Tuhan. Haleluya. Untuk diperiksa, untuk dibersihkan, untuk disucikan. Haleluya. Begitu setelah dibasuh, disucikan, dibereskan, diampuni, didoakan. Haleluya. Supaya kita mengalami kepenuhan Kristus, daging-daging Kristus, cairan tubuh Masia, daging-daging tubuh Masia, dan cairan tubuh Masia, air, darah, dagingnya itu dia memenuhi tubuh Kristus, tubuh kita. Jadi sehingga kita mengalami kepenuhan Kristus. Abah Yahweh, Yesua mengalami kepenuhan Abah Yahweh dalam Yesua. Kita mengalami kepenuhan Yesua di dalam tubuh kita. Kita mengalami kepenuhan Yesua, kepenuhan Kristus dalam tubuh kita. Setelah pemberesan itu tak dilakukan, saudara-saudari terkasih, setelah itu baru akan disahkan menjadi suatu manusia baru. Yang berapa yang akan dipilih? Sedikit dipanggil, banyak yang dipanggil, sedikit dipilih. 144.000 akan menuju ke Sion surgawi. Di sana mereka memakai tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Mulai dari Enok, Elia, Musa, haleluya. Berapa yang akan masuk dari barisan ini? Hari ini banyak orang hamba Tuhan di seluruh dunia bermimpi, saya akan masuk seperti ini, kita akan siap diangkat dan lain-lain. Tapi saudara-saudari, belum tentu bagi Tuhan. Dengan demikian, supaya kita mau masuk ke bilangan ini, mari kita lakukan dulu apa yang Bapak suruh lakukan. Saudara, ingat rumus. Haleluya. Sebelum Enok diangkat itu, api Tuhan itu masuk dalam sumsum tulang-tulang daripada Enok. Sebelum Elia diangkat itu, Bapak suruh Elia untuk harus jalan dari Gilgal, Betel, Jericho, Sungai Yordan, Kanaan. Itu punya arti, saudara-saudari terkasih. Lalu seperti Musa, sebelum Musa diangkat, apa yang Bapak suruh Musa, Bapak pimpin Musa untuk harus berjalan dari sini. Ikuti gerakan, saya mengikuti jalan rambu-rambu Tuhan. Haleluya. Nah, begitu kita di akhir zaman juga, saudara-saudari terkasih. Ya, mungkin apa yang saya sampaikan ini, haleluya, karena datang dari daerah Likmini Idegawakai Cecili Mewo di daerah Papua. Haleluya. Negeri yang tidak dihitung oleh dunia. Negeri yang, daerah yang mau dipunahkan, mau digenosida. Tetapi saudara-saudari terkasih, dunia tidak dapat merancang. Dunia boleh rancang, tapi yang menentukan itu Bapa di surga. Bapa di surga punya kota Tuhan itu ada di daerah ini. Saudara-saudari terkasih, Bapa memagari negeri ini, Bapa melindungi negeri ini. Saudara-saudari terkasih, Bapa juga melindungi orang-orang yang ada dalamnya, yang sedang hidup takut Tuhan dan siang malam mendengarkan perintahnya dan melakukan perintahnya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Masih Adonai. Dengan demikian, haleluya, di tempat matahari terbenam Tuhan membuat mujizat-mujizat. Tetapi di tempat matahari naik, Tuhan membuat keajaiban-keajaiban. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Sebab berita kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Karena apa? Pedang Tuhan sudah taruh di atas danau tinggi, haleluya, untuk membongkar rahasia durhaka neraka. Haleluya. Membongkar rahasia durhaka neraka. Maka berita kudus dan tidak terbinasakan itu, haleluya, diberitakan dari timur ke barat.
Maut ditelan oleh kuasa darah Yesus, oleh kemenangan Kristus di atas Golgota, saudara-saudari. Iya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua Mashiach Adonai. Haleluya. Itu suatu rahasia yang saya sampaikan, di mana pedang Tuhan itu, haleluya, sedang bergerak. Haleluya. Pedang Tuhan itu sedang bergerak, dan juga mata rohani Raja Wali, pedang firman Tuhan, dia bergerak untuk bagaimana supaya memulihkan keadaan-keadaan tubuh kita, keadaan Sion dipulihkan, keadaan Yerusalem dipulihkan, keadaan tubuh kita dipulihkan dengan cara pemberesan dosa-dosa. Itu, haleluya. Itu saja yang Bapak taruh kepada kami, yang saya harus sampaikan. Haleluya. Mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap sukacita. Waktu sudah dekat. Haleluya. Waktu-waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita sedang kerja di akhir-akhir dari penyelesaian pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Akhir-akhir. Jadi dengan setia kita menantikan tanggal 1 Desember sampai 20 kita kerja dengan sukacita. Kita merendahkan diri, penerangan 66 tubuh kita kepada Tuhan untuk diperiksa oleh pedang bermata dua. Haleluya. Firman Tuhan dan pedang roh, yaitu roh dan juga darah Yesus, memeriksa kita, membersihkan kita. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita pada saat ini juga kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai, saya telah menyampaikan kabar-kabar berita Bapa dalam berita-berita Sion, dan Engkau membongkar setelah melalui pedang Tuhan yang Kau taruh, bermata yang Kau taruh di atas danau Tinggi Mewo di Papua, Bapa, dalam untuk membongkar rahasia durhaka neraka. Haleluya. Sehingga segala sesuatu melalui membongkar dosa dan segala sesuatu dipulihkan. Maka Bapa, dalam nama Rabakarabapatak Karabaskopra Lelebaka Karabapatak, bilangan-bilangan dalam rangka memasuki bilangan-bilangan 144.000 yang akan masuk dalam ruangan Maha Kudus. Mereka mencapai tingkat Maha Kudus, dan juga mereka yang akan masuk di ruangan Kudus dan juga tingkat alamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta ketiga hamba sampaikan. Mereka yang mendengar, biarlah mereka semakin Engkau bukakan pengertian kepada mereka, buka visi mimpi penglihatan kepada mereka. Haleluya Bapa, dalam nama Rabaka, sehingga ketika kami berdoa serentak tanggal 1 sampai dengan 12. Haleluya. Haleluya, Bapa ada di sana untuk menyelesaikan 66 anggota tubuh yang bagian-bagian yang ada dosa, supaya dibersihkan oleh kuat kuasa darah yang kudus dalam jadwal kerja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya apa kami tidak percaya, katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih. Kita akan bertemu lagi dalam channel berikutnya. Haleluya.